Pemirsa, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, berbagai cara dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Kali ini reporter TV One Maria Segaf dan juru kamera Junaidi Saifuddin akan mengajak Anda untuk napak tilas detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari bagaimana perumusan naskah hingga pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno kala itu. Berikan aku 10 muda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kalimat legenda yang sempat dipekikkan oleh Bung Karno. Besarnya semangat para pemuda inilah yang kemudian melatar belakangi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kita coba akan napak tilas melihat bagaimanakah perumusan naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Bung Karno. Kita jalan-jalan sembari belajar sejarah. Nah, kita sudah memasuki ruangan kedua. Di ruangan kedua ini adalah ruangan perumusan naskah proklamasi. Bisa dilihat di meja makan inilah. Kemudian ada 3 tokoh bangsa, ada Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo, yang pada kala itu pada tanggal 17 Agustus sekitar pukul 2:30 hingga 3 pagi mereka merumuskan naskah proklamasi dengan ada beberapa perubahan kata di sana. Nah, kita coba akan lihat bagaimana suasana pada saat perumusan naskah tersebut. Sudah bersama kami ada Mas Fajar selaku edukator dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Halo Mas Fajar, kabar sehat? Selamat siang, sehat? Ya, alhamdulillah. Mas, kita pengen tahu dong pada saat perumusan ini suasananya seperti apa dan juga bisa dijelaskan juga mengenai naskahnya. Oke, untuk perumusannya sendiri sebenarnya ini sudah masuk ke tanggal 17 pagi dini hari ya saat itu. Nah, kemudian ketika perumusan ini terjadi, memang ada pembagian tugas. Ya. Nah, makanya kita ketahui kalau naskah proklamasi hasil rumusan yang pertama atau konsep naskah proklamasi itu adalah tulisan tangan Insinyur Soekarno. Betul. Nah, sementara 2 orang tokoh ya, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo itu yang memberikan ide serta gagasannya. Nah, setelah mereka kurang lebih 2 jam merumuskan naskah proklamasi, nah kemudian terciptalah satu rumusan naskah proklamasi yang terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama 1 kalimat, kemudian alinea kedua 1 kalimat. Yeah. Nah, dalam alinea pertama itu 1 kalimat yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ini merupakan 1 kalimat yang memang sudah dirumuskan sebelumnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini merupakan pernyataan Indonesia merdeka. Disinilah ruang pengetikan tempat naskah proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno diketik oleh Bapak Sayyidin Malik. Ini ya, Pak Sayyidin Malik. Dan ini ditemani oleh salah seorang wartawan juga, jurnalis namanya Bapak BM Diah atau Burhanuddin Muhammadiyah. Dan kemudian kalau kita sudah tahu mengenai perumusan naskah proklamasi, nah pertanyaannya di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi? Kalau begitu, mari kita lanjutkan nampak tilas ya, monggo Mas. Siap. Pembacaan naskah proklamasi Indonesia dilakukan di tempat ini 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Awalnya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun dipindahkan ke rumah Bung Karno untuk menghindari bentrokan dengan pasukan Jepang yang sudah lebih dulu memenuhi lapangan Ikada. Iya, Taman Proklamator dengan tugu proklamasinya yang kita kenal ini dahulunya adalah rumah dari Bung Karno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Memang rumah ini memiliki keunikan dengan halaman yang begitu luas sehingga dapat menampung ribuan orang pada saat pembacaan naskah proklamasi pada kala itu. Bisa dibayangkan bagaimana bangganya menjadi bangsa Republik Indonesia pada saat itu. Semangat perjuangan kemerdekaan inilah yang harus kita tanamkan, tidak hanya kita munculkan setahun sekali setiap tanggal 17 Agustus saja. Dari Jakarta, Maria Segaf, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan.